Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Ini agak mendung ini di daerah Batu. Perkenalkan diri, saya Bambang Sri Rukmono, umur 55-56 tahun. Saya S31, jadi angkatan tahun 88. Waktu masuk ke Teknik Sipil ITS, saya kelahiran Blora, satu daerah kecil di Jawa Tengah ya. Saya 5 bersaudara ya, nomor 2 saya, kakak perempuan, adik 3 laki-laki semua. Dalam hal ini saya ingin mengajukan diri untuk bakal calon Ketua Komjur Teknik Sipil ITS 2025. Hal-hal yang mendasari saya untuk itu maju nggak terlepas dari perjalanan saya, terutama pada waktu di kuliah. Saya sering ikut organisasi, pengurus himpunan, banyak kemudian jadi ketua-ketua kegiatan-kegiatan selama di mahasiswa itu. Dengan puncaknya tahun 92 saya jadi ketua umum temu bicara FKMTSI Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil se-Indonesia yang dilaksanakan di Surabaya dan Malang. Alhamdulillah pada waktu itu sukses dan bisa membawa nama ITS secara umum dan secara khusus Teknik Sipil ITS ya. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua saya keduanya adalah guru dan saya bangga karenanya ya. Untuk kuliah sampai lulus bukan perkara mudah pada waktu itu. Segala daya upaya energi selain juga di perkuliahan, kemudian organisasi juga saya bersosialisasi, terutama di parkiran. Saya memulai karir secara independen ya, buka firma atau buka CV untuk kontraktor itu tahun 2003 ya, masih berbentuk CV pada waktu itu. Setelah jalan 2 tahun bertransformasi menjadi PT, saya dirikan namanya PT Surya Sarana Sentosa. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Ada beberapa proyek-proyek strategis nasional yang kemudian bisa kita kerjakan, bisa lancar ya, dan diterima dengan baik oleh para owner. Bukan sesuatu hal yang mudah, tapi juga bukan sesuatu hal yang sulit ya, untuk bisa mengembangkan diri mulai dari embrio, kemudian bisa mendapatkan mengerjakan proyek-proyek yang menurut saya sih itu sudah besar sekali. Selama hampir kurang lebih sekitar 20-22 tahun kami berkarir, mulai benar-benar dari bawah, kami akhirnya bisa membuat divisi untuk pola-pola investasi. Seperti ini misalnya, ini adalah salah satu investasi kami di Batu, kafe ya, terintegrasi dengan alam untuk event-event segala macam. Semuanya ini juga membutuhkan effort yang tinggi, tapi kemudian bisa kita kerjakan, bisa kita lalui bersama. Ya terus terang memang hambatan-hambatan itu banyak, tapi sekali lagi dengan kerja keras, dengan fokus, dengan disiplin, dan dengan pertemanan yang banyak, semua hal pasti bisa dilaksanakan. Ini contohnya seperti di kafe yang tadi kemudian saya singgung, namanya Kafe BCS Soko Sandang di Batu. Sekaligus ini promosi ya, bagi teman-teman kalau mau ke sini tinggal nunjukin aja alumni ITS, saya kasih diskon yang luar biasa. Kesini semua, ayo silakan. Semua itu didasari oleh rasa penasaran Komjur itu apa gitu. Sementara ini kan yang saya tahu adalah Alsid. Apakah ada perbedaan atau persamaan antara Alsid dan Komjur ya, karena Komjur itu barang apa gitu. Itu kira-kira terjadi ya setahun yang lalu lah, saat saya ngasih CSR ke Himpunan Teknik Sipil ya, sama Pak Kadep waktu itu Cak Umboro. Oleh Cak Umboro memang pada waktu itu diarahkan CSR kami menyasar ke mahasiswa langsung, bukan ke institusi di ITS-nya atau di Departemen Sipilnya, bukan, tapi di di mahasiswanya. Ya untuk apa? Oh ternyata memang mereka mempunyai kerja untuk bikin ruang himpunan, untuk bikin bangunan himpunan bagi mereka. Saya pikir itu suatu hal yang luar biasa, karena selama ini ruang himpunan seperti zaman saya dulu mengetor atau kemudian
merujuk pada fasilitas yang sudah ada. Ternyata enggak, mereka bikin sendiri ya, dari kontainer tadi itu hasilnya luar biasa bagus. Dan situ baru kemudian saya bilang, nah ini yang kemudian bisa kita tindak lanjuti, mahasiswa sebagai calon penerus kita untuk kaderisasi kita, ayo kita berdayakan. Makanya kemudian saya bilang sama Cak Umboro pada waktu itu, oke, ayo saya tantut tani Mondo, saya maju ke Komjul, karena pada saat itu katanya sih Komjul lagi kosong. Saya nggak tahu benar enggaknya, tapi ternyata memang ya saya lihat ada kegiatan. Makanya kemudian ada pilihan Komjul ini untuk Komjul, oke lah saya ikut. Karena apa? Saya punya program nomor 1, Back to Campus. Kita perbaiki adik-adik kita kasih landasan, kita kasih building karakter yang bagus untuk adik-adik kita, biar nanti mereka itu pada saat sudah lulus tidak salah pilih, atau pada saat itu sudah punya entry point, saya harus kemana? ASN kah, BUMN kah, atau seperti saya swasta murni kah? Mari bersama-sama. Ya ini kemudian mau saya tindak lanjuti biar segala sesuatunya itu terarah, terkondisikan, fokus dan disiplin terhadap apa yang mau kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita hasilkan. Saya cuma ingin berpesan saja seluruh sivil akademika, apakah itu dari angkatan, mulai dari angkatan yang masih bisa terdeteksi, mungkin angkatan 1 sampai sekarang itu angkatan 60 atau 65 gitu ya, yang mempunyai hak pilih lewat mekanisme MIDA ya. Tolong gunakan hak pilih Anda, pastikan pilihan Anda tanpa mempunyai rasa primordial. Oh ini angkatan saya, oh ini kenal saya. Coba abaikan dulu itu, kemudian lihat calon yang mau Anda pilih dari sisi leadership, dari sisi integritas, dari sisi humanisme. Bagaimana kemudian tingkat kompetensi ya untuk menjalankan roda-roda organisasi, yang mana organisasi tersebut itu adalah organisasi yang tidak memperhitungkan profit, bahkan tidak mendapatkan benefit dari situ. Nah, sebagai gambaran, contohnya adalah terhadap integritas. Hal yang sifatnya kejujuran, tanggung jawab, terus kemudian rela berkorban, karena ini lebih banyak give-nya daripada take-nya. Mungkin take-nya nggak ada, give aja ya. Terus kemudian menyiapkan generasi-generasi selanjutnya untuk alih kepemimpinan. Itu yang kemudian harus benar-benar dipahami untuk milih siapa calon pemimpin Komjul pilihan Anda. Itu dari saya. Terima kasih.